sharing-sharing saja ya. Kita akan sharing-sharing. Training kali ini ya kita akan membahas bagaimana dengan cara kerja dan pola kerja. Jadi Bapak Ibu di sini ketika Bapak Ibu memulai bisnis ini ya caranya yang benar. Nanti polanya yang benar. Apa sih cara kerja ya, bagaimana Bapak Ibu? Ya tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan supaya apa? Supaya Bapak Ibu ini ketika bekerjanya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, misalnya closing ya biar closingnya bisa banyak gitu ya. Nah, kemudian pola kerja tujuannya apa? Pola kerja artinya closingnya bisa banyak. Tapi pola kerja, kalau Bapak Ibu tahu pola kerjanya, insya Allah rezekinya yang banyak. Jadi closingnya banyak, bisa jadi closingnya banyak pasti rezekinya banyak enggak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau polanya salah, maka saya sering mengatakan bahwa cara kerja dan pola kerja itu sesuatu yang berbeda. Misalnya yang sering saya umpamakan, kalau Bapak Ibu menjahit, kalau ada seorang penjahit nih, cara menjahitnya sudah benar, bagus, cara menjahitnya benar, tapi polanya salah, kira-kira bisa dipakai nggak? Nggak bisa dipakai. Nah, jadi harus paham caranya dan polanya. Ya. Sebenarnya cara kerja kalau Bapak Ibu pernah ikut HTS ya sebenarnya ada di sana sebenarnya. Ya, cuma kadang-kadang ilmu kita ini kita tahu. Kalau Bapak Ibu pernah ikut, siapa yang sudah pernah ikut training HTS? Nah, pasti udah tahu sih mestinya di cara kerja ya. Karena dari materi HTS itu sebenarnya ada satu bagian yang membahas itu. Nah, supaya nggak lama-lama, nanti Bapak Ibu biar bisa sharing juga. Nanti ada waktu untuk sharing, insya Allah. Ya, cara kerja. Jadi Bapak Ibu untuk bisa sukses di usaha ini, ya, Bapak Ibu ada satu hal yang memang Bapak Ibu harus punyai gitu ya. Dan itu pasti Bapak Ibu semuanya kalau yang serius mengerjakannya sampai dia seperti sampai dari Jakarta mau ke Jogja, ada yang dari Balikpapan ke Jogja, ada yang dari Kediri, dari mana-mana bisa sampai ke Jogja. Karena ada apa? Karena punya apa? Karena punya impian. Nah, impiannya pasti lebih besar daripada ya, impiannya itu lebih besar dari sekedar jarak, dari sekedar waktu, dari sekedar biaya yang dikeluarkan. Kalau impiannya misalnya hanya pengen punya uang 100.000, mau nggak dari Jakarta ke sini? Nggak mau. Untuk biaya 100.000 keluarin dari Jakarta ke sini 100.000 lebih, betul kan? Maka Bapak Ibu bisa kelihatan orang yang impiannya kuat ketika ada training, ada misalnya besok nih ada Grand Success Seminar di Bandung. Ya, akhir Mei itu Masya Allah Bapak Ibu wajib datang. Itu harus, kalau yang belum punya membayangkan biaya untuk ke Bandung mahal, harus dari sekarang mempersiapkan. Ya, karena insya Allah kalau Bapak Ibu datang di acara Grand Success Seminar nanti ya tanggal 28 Mei, insya Allah Bapak Ibu di sana banyak sekali yang Bapak Ibu dapatkan. Bukan hanya ilmu tapi gairah semangat yang nilainya ya, susah untuk dirupiahkan. Casnya di sana itu tegangan tinggi lah pokoknya. Ya, jadi manfaatkan itu tanggal 28 Mei ini Bapak Ibu yang kan semua sudah mitra, wajibkan diri, mewajibkan Bapak Ibu mewajib atau harus mewajibkan diri sendiri bahwa tanggal 28 Mei harus hadir ke Bandung mengikuti acara yang namanya Grand Success Seminar. Ya, siap nggak? Siap ya? Paling HTF-nya cuma 100.000, 125.000 ya, yang kemarin berapa? 125.000 paling ya, nggak mahal. Tapi Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapat nilainya insya Allah berlipat-lipat, mungkin bisa 1.000 kali lipat, mungkin bisa 10.000 kali lipat. Kalau 125.000 1.000 kali lipat sama 125 juta kecil itu masih ya, insya Allah bisa 100.000 kali lipat. Amin. Nah, Bapak Ibu cara kerja, kenapa yang menggerakkan Bapak Ibu yang dari jauh-jauh ke sini? Kenapa? Karena punya ini udah pasti, ini di mana-mana ini dibahas, ini impian. Ya. Impian itu bukan mimpi, beda ya. Kalau mimpi bunganya tidur, kalau impian itu sesuatu yang memang harus diraih. Makanya kemarin kalau saya sering aktif di TikTok tuh ada yang komentar itu cuma mimpi. Ada yang bilang cuma begitu. Ya nggak apa-apa yang mereka bilang mimpi. Ya.
Nah, ketika ada orang yang bilang mimpi, ya itu saya tulis juga di TikTok nih. Kemungkinannya ada 3. Wah, itu cuma mimpi. Kemungkinannya itu cuma 3. Kemungkinan yang pertama apa? Kemungkinan yang pertama, ya, itu adalah dia melihat bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang sedang kita perjuangkan, bagi dia nggak mungkin. Sehingga dia menganggapnya, wah itu cuma mimpi. Karena apa? Karena dia merasa itu nggak mungkin bagi dia, ya kan? Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua apa? Kemungkinan kedua lagi menghina kita, ya kan? Kemungkinan yang pertama itu lagi menghina dirinya sendiri bahwa dia nggak bisa sukses, gitu ya. Kemungkinan yang kedua adalah lagi menghina kita. Jadi apa yang kita perjuangkan itu dianggapnya cuma mimpi, menghayal, ya, lagi diejek kita. Terus kemudian yang ketiga apa? Hah? Ya udah, dipikir nanti lagi yang ketiga. Mau dulu lari. Nah, jadi impian itu bukan beda sama mimpi. Ya, kalau mimpi itu nggak perlu diperjuangkan, cuma mimpi. Mimpi bunganya tidur, tapi kalau impian itulah yang harus diperjuangkan. Ya, nah maka Bapak Ibu, besar kecilnya impian Bapak Ibu akan menentukan tindakan Bapak Ibu. Kalau impiannya kecil, ya mungkin tinggal kecil. Misalnya ada impian yang aku cuma pengen dapat motor, ya sudah. Pokoknya targetnya tahun ini saya bisa punya motor aja lah. Targetnya tahun lain kerjanya dengan yang mentargetkan tahun ini bisa lunas utang, bisa punya rumah misalnya. Pasti beda. Nah, maka impian ini Bapak Ibu perlu buat, ya, apapun impian Bapak Ibu. Tapi kalau bisa buat impian itu yang besar. Kalau sekarang belum mampu targetnya baru lunas utang nggak apa-apa. Tapi setelah lunas utang buat impian lagi. Impiannya di-upgrade terus, ya, impiannya ditambahi terus. Jangan impiannya berhenti pada satu titik saja, ya, tapi impiannya harus tambah terus. Nah, impian ini penting karena impian ini akan menentukan apakah Anda ini akan bagaimana gerak Anda. Ya. Kalau Anda nggak punya impian, ya ibarat Anda jalan nggak tentu arah, nggak jelas arahnya mau kemana, ya pokoknya kemana aja lah nanti. Tergantung kemana kaki ini melangkah. Ya. Kadang-kadang orang kata seolah-olah orang bijak. Wah, hidup ini mengalir saja lah. Ada kan yang ngomong gitu? Ya. Itu kelihatannya orang bijak, padahal itu orang yang nggak jelas. Betul, tapi seolah-olah dia orang bijak kok mengalir saja. Padahal kalau orang yang sesuatu yang mengikuti aliran air itu hanya kotoran saya kira. Betul kan? Jadi orang yang hidup itu mengalir saja itu dia adalah kotoran sampah. Iya kan? Iya. Kalau ikan yang hidup dia melawan, betul kan? Gak ngikutin alir terus enggak, tapi dia juga akan melawan juga, gak sekedar mengikuti. Ya. Nah, hidup itu harus sadar bersama. Itu impian. Jadi Bapak Ibu harus punya impian. Nah, impiannya Bapak Ibu yang tahu Bapak Ibu sekalian. Nah, impian yang kuat itu adalah ketika impian itu dibuat, maka semangat Bapak Ibu meningkat. Kalau Bapak Ibu punya impian sudah dibuat tapi ya tetap biasa-biasa saja, semangatnya nggak meningkat, gairahnya nggak bertambah, ya itu bukan impian, jangan-jangan cuma keinginan. Keinginan itu tercapai ya syukur, nggak ya sudah, bahasanya begitu. Itu hanya keinginan. Kalau impian, Bapak Ibu akan usahakan bagaimana itu tercapai, bagaimana itu terwujud. Ya, impian itu seolah-olah sesuatu yang tidak termaafkan kalau nggak terwujud, gitu ya. Jadi harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Impian di-upgrade terus boleh, ya. Nah, itu impian Bapak Ibu. Jadi kalau bisa buat impian itu adalah dikaitkan dengan satu momentum. Wah, itu keren. Misalnya begini, misalnya nih, ya kemarin contohnya Pak Agus Maimun ya kemarin mengambil keputusan, ngambil eksekutif, dia ambil momentumnya. Saya harus gabung pada saat ulang tahunnya. Itu ada impian, padahal duit belum pegang, tapi ada sesuatu yang diharapkan, ada impiannya, duit belum pegang. Ya mau jual mobil, belum laku-laku juga. Itulah yang saya yakin sebenarnya ketika kita punya impian yang kuat itu ada sesuatu, ada energi yang akan mengarahkan ke sana.
Nah, impiannya tanggal 27 April ambil keputusannya, gabung, tapi belum ada duit, tapi pengen jual mobil supaya ini. Ternyata mobilnya nggak laku-laku. Biasanya kan sebelum lebaran tuh jualan mobil kan, mobil laris-larisnya sebelum lebaran, betul nggak? Ya. Tapi impiannya kuat, impiannya tanggal ulang tahunnya harus join ini. Karena kekuatan impian itulah penggerakkan, ada sesuatu. Kalau bicara alam semesta ini juga bergerak gitu ya. Akhirnya apa? Justru mobilnya laku setelah lebaran. Dan sebelum tanggal 27. Akhirnya tanggal 27 uangnya diambil, langsung bisa untuk gabung di usaha ini. Itulah impian. Impian itu kalau Anda serius sungguh-sungguh, kayaknya alam semesta ini akan mengaminkan gitu. Ya. Ada energi yang benar-benar Bapak Ibu curahkan untuk ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu cuma pengen, lain Pak. Jadi banyak orang yang pengen sukses, hanya sekedar pengen sukses, ya ini kalau tercapai ya syukur, enggak ya sudah. Maka impian itu harus dibuat ini. Nah, saya sering membuat target-target itu harus tercapai pada saat hari-hari bersejarah. Hari bersejarah bagi saya bisa jadi hari ulang tahun saya, hari ulang tahun pernikahan saya, hari ulang tahun istri saya, hari ulang tahun anak-anak saya. Pokoknya itu dibuat itu sebagai hari bersejarah, sehingga ketika kita punya target itu kita tetapkan harus tercapai pada tanggal berapa. Nah, biasanya kaitkan dengan tanggal yang bersejarah. Misalnya, ya, misalnya nih, ini tanggal berapa? Saya sudah tetapkan paling lambat, itu bahasanya bukan harus tanggal itu, enggak. Paling lambat tanggal 15 Mei saya sudah tebus Pikmokes 1 lagi. Bapak Ibu mau ke Semarang tapi nggak ngerti, atau Bapak Ibu mau datang ke tempat ini, itu kan ada jamnya, betul nggak? Acara jam 1:30, betul kan? Nah, kalau Bapak Ibu sudah putuskan 1:30 harus sampai di tempat ini, sekarang Bapak Ibu tinggal di mana? Berarti Bapak Ibu mau tidak mau harus sudah merencanakan. Misalnya nih, saya tinggalnya di Kalasan dari Kalasan ke sini paling tidak butuh waktu ya dengan kredit paling 1 jam, kira-kira begitu. Misalnya, kalau acara 1:30 mestinya Bapak Ibu kalau mempunyai perencanaan yang baik, acara 1:30 berarti paling lambat 1:30 udah harus berangkat. Apa itu selalu terlambat. Serius. Kalau Bapak Ibu hobinya terlambat, itu menunjukkan Bapak Ibu tidak mampu membuat perencanaan dengan baik. Karena semua itu bisa direncanakan, bisa dihitung. Coba saya berkali-kali isi di banyak tempat acara, mana pernah saya terlambat? Yang Darah lah, yang Boyolali, betul enggak? Selalu Boyolali perjalanan, saya selalu datang lebih awal. Karena sama, saya juga pengen pencapaian saya lebih awal dibandingkan target yang saya buat. Tapi sering orang acara undangan 1:30, malah baru berangkat dari rumah 1:30. Karena apa? Karena kita ini di otak kita udah terbiasa acara di mana-mana terlambat. Ada acara apa biasanya terlambat, betul kan? Sehingga otak kita ini sudah mengaturnya untuk terlambat. Nah, itu yang bahaya. Kebiasaan itu ada di alam bawah sadar kita. Nah, kalau itu tidak kita ubah, maka sulit kita untuk bisa sukses sesuai dengan target yang kita. Maka mulailah tepat waktu. Kalau bisa datang lebih awal. Biasakan, nggak usah kemudian ternyata acaranya molor terus kemudian datangnya molor. Jangan dipengaruhi oleh situasi, tapi usahakan Andalah yang harus mempengaruhi situasi. Karena Anda adalah calon-calon pemimpin, maka Anda harus bisa mengkondisikan, bukan dikondisikan. Setuju nggak? Siap tepat waktu? Nggak ada lagi leader kok datangnya terlambat, hobinya telat, aduh, malah menyerah. Seandainya Bapak Ibu mau ke Semarang, Semarang itu kurang lebih 3 jam. Bapak Ibu udah merencanakan nih, udah 3 jam nih, acara jam 1, berarti Bapak Ibu sudah berangkat paling telat jam 10. Bapak Ibu udah merencanakan berangkatnya malah lebih awal lagi, jam 9 sudah berangkat. Tetapi ternyata dalam perjalanannya mungkin di Magelang terjadi kemacetan hampir 2 jam. Ya,
Ya. Maka apa yang Bapak Ibu lakukan setelah lepas dari kemacetan? Tambah kecepatan, semakin kencang ngegasnya, bukan malah aduh kayaknya nggak nyampe nih, ya udahlah pulang aja. Tambah kencang lagi kecepatannya. Maka Bapak Ibu ketika punya target pencapaian, kok masih jauh ya, udah ikhtiarnya yang harus ditambahi. Jangan kemudian targetnya yang dikalahkan, tapi kita yang ikhtiar kita yang ditingkatkan. Nah, itu yang saya lakukan. Saya malu kadang-kadang ketika membuat target, kan selalu ada target tuh. Ketika itu nggak tercapai, rasanya berat gitu ya. Jadi saya ada target yang insya Allah ini, ya target saya luxury 1 miliar itu GSS bulan Agustus saya harus sudah tampil lagi. Itu ada target-target yang ini yang saya buat target GSS saya harus sudah tembus sebelum GSS Agustus. Nah, saya sudah harus tembus luxury 1 lagi. Itu harus buat target-target begitu, Pak. Jangan sampai hari ini kita datang di acara Grand Success Seminar misalnya, belum dapat apa-apa, 3 bulan lagi ada acara lagi datang cuma belum dapat apa-apa. Tapi kalau belum dapat apa-apa masih datang itu artinya Anda masih punya mental juga. Tapi yang parah lagi, hari ini nggak datang, hari ini datang, 3 bulan lagi ada acara nggak berani datang karena belum dapat apa-apa. Itu lebih parah itu. Karena apa? Berarti Anda semakin lama untuk bisa mendapatkan. Kenapa? Anda nggak berani menghadapi kenyataan. Betul nggak? Hadapilah kenyataan. Kalau belum dapat, oke tetap datang. Tapi mudah-mudahan ini setelah dia datang, semangat saya tambah, ilmu saya tambah, saya gaspol sehingga nanti di GSS berikutnya saya sudah tampil. Kan harus begitu. Ya. Kita ini kadang-kadang melihat sesuatu itu harus jadi motivasi. Saya ketika dulu awal ketika saya bergabung, kemudian saya ketemu Pak Suroto, saya melihat pencapaian beliau luar biasa. Itu menjadi motivasi bagi saya. Saya selalu punya role model. Siapa role model yang waktu itu ya, yang role model yang harus saya ikuti. Kalau perlu role model itu bukan hanya diikuti tapi harus dikalahkan. Ini kan bukan masalah perlombaan mengalahkan dengan cara yang tidak baik, kita berlomba-lomba kebaikan gitu ya. Nah itu Bapak Ibu harus punya impian lah. Yang penting impian itu harus jelas kapan mau pencapaiannya. Dan kalau perlu Bapak Ibu memang impian itu supaya Bapak Ibu benar-benar impian itu bisa masuk dalam alam bawah sadar kita, maka impian itu perlu juga divisualisasikan. Semakin Bapak Ibu sering melihat, semakin sering melihat impian Bapak Ibu, insya Allah. Maka kalau Bapak Ibu pengen apa? Misalnya tembus Mukes misalnya, Bapak Ibu datang ada orang naik pakai selempang Mukes, dipinjemlah foto, tampilan foto itu. Ya, setiap lihat masuk kamar lihat loh foto kita foto pakai Mukes, padahal belum nih. Tapi setiap masuk kamar kan lihat foto itu ada perasaan bagaimana gitu loh. Ya. Anda pengen haji, pinjam orang itu ikhramnya, foto pakai ikhram, tapi itu jadi niat betul ya, impian betul ya. Tempelkan tuh di depan kaca tiap macam itu lihat kita pakai ikhram. Oh, itu ada. Yakin kalau impian itu kuat tuh kayaknya alam semesta ini juga akan membantu ya. Allah Subhanahu Wa Taala membantu, tapi alam semesta juga itu bergerak untuk mengaminkan apa yang menjadi impian. Itu impian ya, jadi jangan sepelekan impian. Bapak Ibu jangan sampai ikut di bisnis ini coba-coba, ya syukur kalau bisa sukses ya syukur, kalau enggak ya sudah. Garansinya kalau kata-kata itu yang muncul dari Bapak Ibu, maka garansinya Bapak Ibu gak akan sukses. Betul. Ya. Maka Bapak Ibu hati-hati. Termasuk di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu kenapa banyak orang yang gagal ya? Karena waktu mengambil keputusan niatnya bukan sukses, tapi memang niatnya gagal. Ada nggak orang mengambil keputusan kok niatnya gagal? Ada nggak sebenarnya? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Ada. Niatnya gagal Pak. Ngambil keputusan tapi niatnya gagal, ada nggak? Ada. Bapak Ibu punya duit banyak nih, misalnya kita tawarkan di bisnis ini paling tinggi priority. Bapak Ibu sebenarnya ambil priority mampu,
Tapi Bapak Ibu nggak mau ambil priority, tapi Bapak Ibu ambilnya basic. Kenapa Bapak Ibu ambil basic? Cobalah dululah satu dulu, siapa tahu nanti kalau nggak berhasil kan cuma 2,5. Betul nggak? Berarti diniati gagal kan itu? Niatnya sukses sama gagal? Niatnya gagal karena tujuannya hanya bayar 2,5 itu yang dipikirkan gagal bukan sukses. Kalau Bapak Ibu yakin sukses ngambilnya pasti yang priority, betul kan? Betul. Jadi kalau ngambil 2,5 itu hanya untuk siap-siap gagal. Mosok kita udah mau bisnis, pengen ini persiapannya bukan persiapan sukses tapi persiapan gagal. Makanya banyak banget orang yang akhirnya benar-benar gagal karena persiapannya gagal. Jadi jangan dikira orang yang gabung di sini persiapannya sukses semua, persiapan gagal banyak. Kelihatan, terutama yang basic-basic. Terasa ya? Tapi kalau basicnya dengan perjuangan beda. Kan yang saya contohkan orang mampu priority ngambilnya basic, ya kan? Sudah tahu lah pesan saya, pokoknya kalau mau sukses syaratnya apa? Syaratnya nggak gampang tersinggung. Nah kalau saya ngomong gitu terus tersinggung, terus mutung, keluar pulang, ya sudah bakal sukses sudah. Ya. Jadi jangan gampang tersinggung, karena orang sukses itu nggak ada yang gampang tersinggung. Orang gampang tersinggung, orang baperan itu nggak bisa sukses, benar? Apa-apa tersinggung, apa-apa ngambek apa ya? Tapi kalau sudah saya bilang, kalau yang mampu priority tetap ngambil basic, besok tetap gak upgrade, berarti memang gak peka perasaan. Berarti memang gak punya perasaan, itu bukan. Ya, pengen sukses apa gagal? Maksimalkan Bapak Ibu kemampuan Bapak Ibu. Ya, bikin kalau perlu bikin Bapak Ibu sampai deg-degan. Waduh, aku ngambil priority 77.500.000 ini kalau nggak jalan gimana, bikin deg-degan nih, sehingga Bapak Ibu nggak bisa tidur. Itu lebih bagus Pak, daripada Bapak Ibu habis mampu priority ngambilnya basic, habis itu tidurnya nyenyak banget. Ada seminar nggak mau datang, nggak apa-apa lah, besok aja lah. Wah bahaya itu, ya. Justru Bapak Ibu harus, kalau katanya kalau mau sukses itu keluar dari zona nyaman. Betul kan? Bikin Bapak Ibu nggak nyaman, kira-kira ngambil basic nyaman nggak? Nyaman, bahaya, upgrade. Waduh. Iya, kalau ngambil basic masih nyaman, bahaya. Bapak Ibu untuk sukses berat, segera upgrade. Sampai Bapak Ibu nggak nyaman, supaya Bapak Ibu deg-degan mulai mikir terus bagaimana saya harus sukses ini. Gitu loh. Kalau perlu uang buat angsuran, buat daftar ini dulu lah.